The FIFA World Cup is hands down the greatest sporting event in the world. Throughout its history, 79 nations have taken part, and in the last World Cup alone, over 5 billion people tuned in to watch it, which is over 60% of the entire planet. But the story of the World Cup is even crazier than you could imagine. It's one full of controversy, politics, passion, and love for the beautiful game. So, this is the entire history of the World Cup. Tahu nggak sih guys, FIFA World Cup atau yang biasa kita sebut Piala Dunia adalah event olahraga terbesar di dunia. Di Piala Dunia terakhir, ada 79 negara dan sudah menyentuh 5 miliar penonton. Dalam arti lain, jumlah itu sama dengan 60% populasi manusia yang ada di dunia. Tapi, Piala Dunia itu lebih gila dari apa yang kita pikir. Ada banyak kontroversi, banyak menyangkut hal politik, passion, dan penuh cinta. Jadi, selanjutnya yang akan saya bahas adalah sejarah Piala Dunia, dan inilah sejarah Piala Dunia. Alvaro Pereira hit by James! Oh, what a goal! Surely now, Spain have won the World Cup. Argentina campeón del mundo! Argentina campeón del mundo! This story begins almost 100 years ago, before the World Cup was even an idea, because in 1914, FIFA decided to recognize the Olympics as the Football World Championship, meaning the country that won the Olympic football tournament would be crowned as the world champions, and it stayed this way for over 20 years until the 28th of May 1928, when FIFA President Jules Rimet had a golden idea that would shape the future of football forever. Cerita berawal dari hampir 100 tahun yang lalu, bahkan sebelum Piala Dunia itu sendiri ada. Di tahun 1914, FIFA mengenalkan kejuaraan Olympics sebagai kejuaraan sepak bola di dunia. Yang berarti, ketika suatu negara memenangkan kejuaraan Olympics, akan dinobatkan sebagai juara dunia sepak bola. Dan ini bertahan sampai 20 tahun hingga pada 28 Mei 1928, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet mempunyai ide yang cemerlang yang akan mengubah dunia sepak bola selamanya. After seeing the global rise in popularity for this sport and the major success of the Olympic football tournaments, he wanted FIFA to stage its own international tournament outside of the Olympics, which is how the idea of the World Cup was born. And within just 2 years, this idea was turned into reality, as the first ever World Cup was hosted in 1930. Setelah melihat pesatnya peningkatan popularitas global pada olahraga ini, dan kesuksesan besar yang didapat pada kejuaraan ini, dia, Jules Rimet, menginginkan FIFA untuk menggelar turnamen internasional sendiri di luar dari kejuaraan Olympics itu. Dan gagasan ini menjadi awal mula lahirnya ide pembentukan Piala Dunia. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, ide ini benar-benar menjadi kenyataan. Dan akhirnya, Piala Dunia itu benar terjadi di tahun 1930. This World Cup would take place in Uruguay, as they were the current world champions, having won the previous Olympic tournament. Now, the location of this tournament proved to be problematic for the European countries, as there was a long journey by ship, and Europe was going through a financial crisis at the time. Terselenggaranya Piala Dunia yang pertama itu bertempat di Uruguay. Mengapa Uruguay? Karena Uruguay adalah juara dunia di saat itu, setelah berhasil memenangkan kejuaraan Olimpik terakhir sebelum berganti ke Piala Dunia. Namun, tahukah kamu, bertempatnya Piala Dunia pertama di Uruguay nampak menjadi masalah bagi negara-negara Eropa lainnya. Mengapa? Karena saat itu Eropa sedang mengalami krisis keuangan, sehingga berdampak ke ketidakmampuannya negara Eropa yang lain untuk melakukan perjalanan dengan kapal karena masalah krisis keuangan yang dia alami. So most nations couldn't afford the trip over. This first edition was attended by a total of 13 countries, 2 from North America, 4 from Europe, and 7 from South America. Egypt were set to be the only African team taking part, but due to bad weather, their ship had to be delayed and they missed the tournament. Japan and Thailand were the 2 Asian countries invited, but both withdrew leading up to the tournament, so on the 13th of July 1930, the first ever World Cup kicked off as 13 countries battled to be crowned the champions of the world. Terselenggaranya Piala Dunia pertama itu dihadiri oleh total 13 negara. 2 dari Amerika Utara, 4 dari Eropa, dan 7 dari Amerika Selatan.
Ada juga Mesir yang menjadi satu-satunya perwakilan dari Afrika. Namun, dikarenakan cuaca yang buruk, membuat kapal mereka tertunda. Dan sayangnya, mereka harus melewatkan kejuaraan tersebut. Lalu, ada juga Jepang dan Thailand yang menjadi perwakilan dari negara Asia yang diundang. Namun, keduanya sama-sama mengundurkan diri ketika menjelang turnamen. Sehingga, pada 13 Juli 1930, terselenggaralah Piala Dunia pertama yang dimulai dengan 13 negara dan bertarung untuk menjadi juara dunia. The format was similar to what we see today, with 4 groups and the winners of each group making their way to the semifinals for a knockout match. The final saw the hosts Uruguay face off against Argentina, and Uruguay defeated them 4-2 with 93,000 spectators in the stadium to be crowned the first ever World Cup champions, and they were handed the original trophy, which was different from what we see today. Format yang sama seperti apa yang kita lihat sekarang, melalui 4 grup, dan masing-masing juara grup akan langsung melaju ke semifinal untuk bertanding dengan sistem gugur. Dan di babak final, Uruguay yang menjadi tuan rumah di saat itu berhasil mencapai final dan melawan Argentina. Hasil baik didapatkan oleh Uruguay yang berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-0. Dengan jumlah penonton pada saat itu sekitar 93.000 orang. Dan 93.000 orang itu juga menyaksikan penobatan Uruguay sebagai juara di Piala Dunia pertama ini. Dan juga kala itu, Uruguay diberikan trofi pertama Piala Dunia yang asli dan sangat berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang.